Ada daerah yang kasus barunya meningkat, ada daerah yang juga sudah nihil, dan perlu saya ingatkan jangan sampai terjadi gelombang kedua, the second wave. Jangan sampai terjadi lonjakan, ini yang ingin saya ingatkan kepada kita semuanya. Dan situasi seperti ini akan kita hadapi terus sampai vaksin bisa ditemukan. Oleh sebab itu, kita harus beradaptasi dengan COVID. Kita harus mulai dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang sesuai dengan protokol kesehatan. Saudara, saya sudah bersama dengan peneliti kebijakan publik, Agus Pambagio. Terima kasih, Mas Agus. Sama-sama. Mas Agus, ekonomi harus jalan, kesehatan keniscayaan. Setuju. Tapi 2 hari ini kita melihat bahwa puncak rekor positif itu pecah lagi. Tinggi yang positif, tinggi yang kemudian terdeteksi tertular virus corona. Apa yang bisa Anda sampaikan di sini? Gini, pertama kan kita standarnya 10.000 tes dalam 1 juta penduduk. Kemarin-kemarin kan tidak banyak. Nah sekarang nambah, jadi praktis hasilnya juga nambah, itu satu. Kedua kan kita sudah longgarkan PSBB. Meskipun pemerintah nggak mau sebut longgar, tapi tidak mau, tapi transisi, new normal kayak apalah. Atau transisi. Ya, tapi gerakan manusia sudah di mana-mana. Transportasi umum sudah berjalan. Jadi praktis kerumunan itu ada. Tetapi selalu yang disalahkan si angkutan umum. Padahal bukan. Angkutan umum hanya di hilir. Hulunya. Misalnya kantor-kantor. Kalau masuknya jam 8 semua, sudah pasti angkutan umumnya penuh. Dibuatlah supaya dia 50-50, 30-30 kayak sehingga naik busnya, naik keretanya tidak bareng. Jadi masuk kantornya bergelombang? Bergelombang. Pulangnya juga begitu. Nah, lalu siapa yang ngawasi? Pemda. Gitu. Kalau yang diatur di sini nggak bisa. Ini kan cuman dia mengangkut saja. Gimana cara menguranginya? Kalau KRL gitu tiba-tiba penuh, Transjakarta penuh. Lah, orangnya gimana? Ingat dulu kasus ketika diatur KRL yang pertama dulu. Waktu itu padahal sudah dilarang, semua tutup karena sudah PSBB. Tapi ada pengecualian lagi dari Menteri Perindustrian SC4 bilang pabrik industri esensial boleh. Nah di situ persoalannya, kan masih ada yang berproduksi. Ketika berproduksi dia tidak diatur shiftnya. Jadi ini ada miss yang tidak diatur. Ya. Tapi kalau kita bicara imported case, kasus yang dari luar negeri atau yang PMI daerah, itu, betul? Ya. Itu terkait dengan 2, koreksi kalau saya salah, pelabuhan dan bandar udara. Ya. 2 hal ini bagaimana Anda melihatnya? Di sini ya ada kesalahan yang saya sangat mendasar dan sangat sedih dilakukan oleh bangsa ini. Kesalahan regulasi. Ini kan ada PM, Peraturan Menteri. Dia harusnya sudah bisa digunakan untuk mengatur. Tidak dikeluarkan lagi SE. SE itu bukan peraturan produk hukum. Surat edaran. Surat edaran. Dan SE itu mengatur internal. Sehingga ketika tidak diikuti pun tidak masalah. Itu yang menjadi persoalan. Sehingga nanti kalau ada kekacauan di sini, orang bisa menolak loh. Jadi Anda mau mengatakan peraturan yang baru ini yang berupa surat edaran Menteri Perhubungan itu tidak punya dasar hukum yang kuat? Iya, karena harusnya yang mengatur PM41 itu. Tapi bahwa ada pesan yang penting di situ, Anda setuju isinya? Bahwa bisa 70% sampai 100% kapasitas pesawat udara. Nah, sekarang kita mau apa? Mau sehat. Ekonomi jalan, kita sehat. 70% itu ngaturnya di mana? Bisa nggak jarak 1 meter peraturan protokol WHO itu dipenuhi? Perhitungannya bisa menurut Kementerian Perhubungan. Ada beberapa pesawat yang bahkan bisa 100% kan tidak semua. Physical distancing. Ya, kan tidak semua. Nah, kemudian juga selain jarak, kan adalah persyaratan-persyaratan lain. Ada rapid test. Ada tidak mau yang rapid test tapi pakai swab test. Persoalannya ketika di daerah situ, kita sudah pergi ke kota kabupaten. Tiba-tiba di situ tidak ada rapid test, kan banyak. Terus ternyata di gugus-gugus boleh menggunakan surat influenza. Dibuatlah itu, dia ke bandara. Dicegat oleh KKP. Nggak boleh. Loh, nggak boleh, harus rapid test. KKP ini Kantor Kesehatan Pelabuhan. Iya. Kan dia nggak boleh, banyak di negara. Makanya lalu dia tidak bisa naik pesawat. Lalu batal dan harus di-reimburse. Itu yang membuat salah satu maskapai kita kemarin lalu menutup penerbangannya karena sudah full 50%, tiba-tiba tinggal 20%.
Oh, ini Karena tadi surat-surat tadi nggak ada. saya sebut saja grup Lion ya. Iya. Kalau kondisinya seperti ini, apa yang Anda lihat di depan? Apakah kemudian bisa kita hidup dengan produktif tapi aman, tidak tertular COVID? Ataukah ada hal lain yang Anda punya bayangan di antaranya? Gini, kan kita kalau kebijakan itu kan berangkatnya dari pembuatan peraturan perundang-undangan. Kebijakan terus dilaksanakan dan disanksi. Nah sekarang ini masih pada tahap antara satu peraturan dengan peraturan lain agak ambigu, tumbang tindih, ya kan? Nah ini dibenahi dulu. Kita kan punya gugus tugas. Gugus tugas harus lebih berani menurut saya untuk menetapkan itu. Yang ini keluar, jangan nanti ada peraturan sektor menteri ini, di luar sektor menteri lainnya justru tidak sejalan. Jadi apa yang harus paling diperhatikan? Mungkin 3 atau 5 besar yang bisa menjadi medium baru penularan, klaster baru. Ya, yaitu di pasar, kaki 5, ya, tentu transportasi juga. Nah, tapi transportasi bisa diatasi ketika hulunya bisa diatur. Soal waktu jam tadi, kerja, ya, ini kan pasti berkurang. Karena nggak bisa lagi. Tapi kalau tidak, ya, jadi persoalan. Dan kita akan mengalami hal seperti ini mungkin panjang ke depan, Mas Agus. Ya. Ini adalah asing buat kita, tapi ini harus kita lakukan. Harus kita lakukan. Sekarang kan vaksin belum ada. Kalau vaksin belum ada artinya apa? Kita cegah kan? Mandi, saya mungkin mandi bisa 3-4 kali sehari. Apa boleh buat kalau keluar-keluar gini pulang mandi sih. Ganti bajunya di luar, ya kan? Kalau nggak bisa. Nah, itu salah satu mencegah. Saya sudah manula masuk umurnya. Akan nggak bisa. Baik. Dan ya harus membiasakan dengan keadaan yang asing seperti ini. Ya. Yang mungkin kita tidak tahu sampai kapan akan seperti ini terus. Betul, artinya kita mencegah diri kita. Jangan keluarlah kalau tidak perlu, itu aja. Baik. Saya kalau nggak dipanggil Aiman, nggak keluar rumah. Kebetulan dekat juga rumah sini. Terima kasih, Bung Agus Pambagio, peneliti kebijakan publik, telah memberikan informasi di program Aiman. Terima kasih. Terima kasih. Saudara, normal baru, a new normal, atau pembatasan sosial masa transisi harus dilakukan demi terus jalannya kehidupan. Tapi protokol ketat kesehatan harus tetap dijaga. 3 jalan, cuci tangan, jaga jarak, dan masker digunakan. Tak boleh sekejap pun ditinggalkan. Jika tidak, ancamannya perahu peradaban karam akibat terpaan karang penularan. Siapapun kita, satu kata, lakukan. Saya Aiman Wicaksono. Salam.